Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai audit atas saldo kas yang beranggotakan Dewi Novitasari, Nidal Fadila, dan Nafa Dwi Utari. Sebelum itu, kami akan menjelaskan mengenai konsep dari kas. Kas adalah aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai, pos wesel, cek pribadi, dan lainnya yang dipegang perusahaan maupun disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Sumber kas itu sendiri terdiri dari pendapatan, penjualan aktiva tetap, serta penerbitan utang jangka panjang dan modal saham. Kemudian pengeluaran kas terdiri dari satu, pembelian, yaitu persediaan dan aktiva tetap, kedua pembayaran gaji, serta yang ketiga utang jangka panjang dan ekuitas pemegang saham. Jenis-jenis akun kas umum, yang pertama itu ada akun kas umum, ya, yang merupakan akun kas yang penting bagi sebagian perusahaan, karena hampir semua penerimaan dan pengeluaran kas mengalir melalui akun ini. Yang kedua yaitu akun impres. Akun impres ini banyak perusahaan yang menggunakannya, dan juga terdapat jenis akun impres lain yang terdiri atas satu akun bank untuk penerimaan dan pengeluaran. Dan yang ketiga yaitu ada akun bank cabang. Akun bank cabang berguna untuk membangun relasi dengan bank dalam komunitas lokal dan memungkinkan sentralisasi operasional pada tingkat cabang. Kemudian ada dana kas kecil impres. Dana kas kecil impres bukan merupakan akun bank, tetapi hampir sama dengan kas pada bank pencantuman hanya saja dana ini digunakan untuk pengeluaran dalam jumlah yang lebih kecil, yang dapat dibayar secara lebih mudah dan lebih cepat daripada menggunakan cek. Dan kemudian ada setara kas. Setara kas yaitu meliputi deposito berjangka, sertifikat deposito, dan dana pasar uang. Kas bimbang dan siklus transaksi. Auditor harus membedakan antara verifikasi rekonsiliasi saldo laporan bank oleh klien dengan saldo buku besar, dan verifikasi bahwa pencatatan kas dalam buku besar merefleksikan dengan benar seluruh transaksi kas yang terjadi sepanjang tahun. Kesalahan salah saji yang dapat mengakibatkan kesalahan pembayaran atau menyebabkan kesalahan dalam penerimaan kas terdiri atas kesalahan dalam menagih konsumen, pencurian kas dengan menghambat pembayaran kas dari konsumen sebelumnya dicatat, dengan akun dianggap sebagai piutang tak tertagih, dan yang ketiga duplikasi pembayaran faktur vendor, yang keempat pembayaran tidak benar atas biaya pribadi pejabat perusahaan, yang kelima pembayaran atas bahan baku yang tidak pernah diterima, yang keenam pembayaran atas karyawan lebih besar daripada jam kerja aktualnya, dan yang ketujuh pembayaran atas bunga pada pihak luar jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan tingkat bunga sebenarnya. Seluruh jenis salah saji biasanya ditemukan sebagian dari pengujian atas rekonsiliasi bank. Hal ini meliputi, pertama, kesalahan dalam memasukkan cek yang tidak dicairkan di dalam daftar cek beredar, meskipun telah dicatat dalam jumlah pengeluaran kas. Yang kedua, kas yang diterima dari klien masih dalam perjalanan pada tanggal neraca, tetapi sudah dicatat dalam penerimaan kas pada tahun berjalan. Yang ketiga, setoran dicatat sebagai penerimaan kas mendekati akhir tahun, disetorkan pada bank di bulan yang sama, dan dimasukkan dalam rekonsiliasi bank sebagai setoran dalam perjalanan. Dan yang keempat, pembayaran atas wesel dibayar di debit langsung dari saldo bank oleh bank, tetapi tidak dimasukkan dalam catatan klien. Audit atas kas umum. Pada pengujian saldo akhir tahun dalam kas umum, auditor harus mengakumulasikan bukti yang cukup memadai untuk mengevaluasi
Apakah kas yang dinyatakan dan diungkapkan dengan wajar sesuai 5 dari ke-6 tujuan audit terkait saldo untuk seluruh pengujian rincian saldo. Hak atas kas umum, klasifikasinya dalam neraca, dan nilai realisasi kas tidak dapat diaplikasikan. Berikut tahapan dari audit kas umum. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi kas. Risiko bisnis klien dapat muncul dari kebijakan manajemen kas yang tidak memadai atau penanganan dana yang dilakukan pihak luar. Risiko bisnis klien lebih banyak muncul dari setara kas dan jenis investasi lainnya. Yang kedua yaitu menetapkan salah saji yang dapat diterima dan menilai resiko bawaan saldo kas tidak material dalam kebanyakan audit, tetapi transaksi kas yang mempengaruhi saldo ini sifatnya hampir selalu sangat material. Terdapat resiko bawaan cukup tinggi untuk tujuan keberadaan, kelengkapan, dan akurasi. Kemudian yaitu menilai resiko pengendalian. Pengendalian internal atas saldo kas akhir tahun dalam akun umum dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pengendalian atau siklus transaksi, dan yang kedua yaitu rekonsiliasi bank independen. Tahap yang kedua yaitu mendesain dan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substansi atas transaksi. Karena saldo kas dipengaruhi oleh seluruh siklus kecuali persediaan dan pergudangan, maka sejumlah besar transaksi akun mempengaruhi kas. Dan tahap yang ketiga yaitu mendesain dan melakukan prosedur analitis. Dengan menggunakan prosedur analitis, pengujian atas kewajaran saldo kas tidak terlalu penting dibandingkan area audit lainnya, dan kemudian mendesain pengujian perincian saldo kas. Titik awal verifikasi saldo dalam akun bank umum adalah dengan mendapatkan rekonsiliasi bank dari klien dengan memasukkan dokumentasi auditor. Ketiga prosedur ini harus ditambahkan dalam pembahasan permintaan konfirmasi bank, sangat penting dan kompleks. Laporan bank atas pisahat batas dan pengujian rekonsiliasi bank. Yang pertama yaitu permintaan atas konfirmasi bank, dan yang kedua permintaan atas laporan bank pisah batas, serta yang ketiga pengujian rekonsiliasi bank. Prosedur audit yang berorientasi kecurangan. 3 proses audit yang khususnya digunakan auditor untuk menemukan kecurangan pada akun kas, yaitu perluasan pengujian atas rekonsiliasi bank. Prosedur yang dilakukan auditor yang pertama, memulai rekonsiliasi bank untuk bulan atau tahun tertanggal, dan membandingkan seluruh bagian rekonsiliasi dengan cek yang dibatalkan dan dokumen lainnya dalam laporan bank tertanggal. Yang kedua, membandingkan sisa cek yang dibatalkan dan slip setoran dalam laporan bank tertanggal dengan jurnal pengeluaran dan penerimaan kas bulan atau tahun tertanggal. Yang ketiga, menelusuri seluruh bagian yang tidak jelas dalam rekonsiliasi bank dan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas ke rekonsiliasi bank klien untuk memastikan semua sudah dimasukkan. Yang keempat, melakukan verifikasi seluruh bagian rekonsiliasi dalam rekonsiliasi bank dari jurnal untuk rekonsiliasi bank tertanggal yang belum di-clearing ke bank. Pembuktian kas. Auditor menggunakan pembuktian kas untuk menetapkan apakah 1. Semua kas yang tercatat telah disetorkan. Kedua, semua setoran ke bank telah dicatat dalam pencatatan akuntansi. Dan yang ketiga, semua pengeluaran kas dibayarkan oleh bank, serta semua jumlah yang dibayarkan oleh bank telah dicatat.
Pembuktian kas meliputi 4 rekonsiliasi berikut ini, yaitu rekonsiliasi bank awal periode, rekonsiliasi antara kas yang disetorkan ke bank dengan penerimaan kas yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Yang ketiga, rekonsiliasi antara kas yang dikeluarkan dari akun bank dengan pengeluaran kas yang dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Yang keempat, rekonsiliasi saldo laporan bank dengan saldo buku besar pada akhir periode pembuktian kas. Pengujian transfer antar bank. Ada beberapa hal yang perlu diaudit atas jadwal transfer antar bank, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keakuratan informasi pada jadwal transfer antar bank harus diverifikasi. Yang kedua, transfer antar bank harus dicatat baik di bank penerimaan maupun di bank pengirim. Yang ketiga, tanggal pencatatan pengeluaran dan penerimaan untuk setiap transfer harus dilakukan di tahun fiskal yang sama. Yang keempat, pengeluaran pada schedule transfer antar bank harus dimasukkan atau dikeluarkan dengan benar dari rekonsiliasi bank antar tahun sebagai cek beredar. Yang kelima, schedule transfer antar bank harus dimasukkan atau dikeluarkan dengan benar dari rekonsiliasi bank akhir tahun sebagai setoran dalam perjalanan. Audit atas akun bank penggajian impres. Pengujian atas rekonsiliasi bank untuk penggajian tidak akan memakan waktu jika terdapat akun impres untuk penggajian dan rekonsiliasi independen atas akun bank, seperti yang dijelaskan pada akun umum. Dalam pengujian saldo akun bank untuk penggajian, auditor harus mendapatkan rekonsiliasi bank, konfirmasi bank, dan laporan bank atas pisah batas. Prosedur rekonsiliasi sama dengan kas umum, kecuali pengujian pada cek beredar yang biasanya terbatas untuk pengujian kewajarannya. Auditor atas kas kecil impres. Meskipun jumlahnya tidak material, banyak auditor melakukan verifikasi kas kecil karena terdapat potensi kecurangan dan klien mengharapkan auditor memeriksa akun tersebut meski jumlahnya tidak material. Pengendalian internal atas kas kecil. Pengendalian internal yang paling penting dalam kas kecil adalah penggunaan dan impres yang merupakan tanggung jawab perorangan. Dana untuk kas kecil tidak dapat digabungkan dengan penerimaan lainnya, dan dana harus disimpan terpisah dari aktivitas lainnya. Pengujian audit atas kas kecil. Dalam pengujian kas kecil, auditor pertama kali harus menentukan prosedur klien dalam menangani dana. Prosedur utama harus meliputi yang pertama, menjumlahkan voucher pendukung kas kecil yang merupakan jumlah pengeluaran. Yang kedua, memperhatikan urutan voucher kas kecil. Yang ketiga, memeriksa otoritas dan pembatalan voucher kas kecil. Dan yang keempat, memeriksa kewajaran dokumen pendukung. Biasanya terdiri atas golongan register kas, faktur, dan pembuktian penerimaan. Pengujian kas kecil dilakukan sewaktu-waktu selama tahun berjalan, tetapi agar memudahkan biasanya dilakukan pada tanggal interim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.